tentang tauhid cinta ini memang tidak mudah. Ya, seringkali ia begitu lancar kita ucapkan melalui lisan kita, tetapi pada prakteknya seringkali tidak mudah. Ya, dan mungkin ketika kita ditanya lebih cinta mana kita kepada anak-anak kita atau cinta kita kepada Allah, ya kita akan menjawab dengan mudah bahwasanya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali ya itu bukan suatu hal yang mudah dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dunia ini adalah darul bala, darul ibtila. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini memang bala. Ya, liyabluwakum untuk menguji kita semuanya. Ya, siapakah di antara kita yang paling baik amalannya? Ya, siapakah di antara kita dalam konteks ini yang tetap bisa menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cintanya kepada makhluk termasuk anak-anaknya. Dan itu akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada orang tua yang bekerja, Masya Allah, cinta banget sama keluarganya. Cinta banget sama istri dan anak-anaknya. Bahkan saking cintanya kepada mereka mengkhawatirkan masa depannya. Akhirnya demi menjamin masa depan istri dan anak-anaknya sampai-sampai dia harus korupsi. Sampai-sampai dia harus mengambil harta yang bukan haknya demi menjamin masa depannya. Di sini berarti dia telah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat kejujuran, ya, dengan cintanya kepada anak dan istrinya. Saking cintanya kepada anak dan istrinya dia akhirnya korupsi. Ya. Ada juga yang saking cintanya kepada anak-anaknya, ya akhirnya ketika anaknya melakukan dosa, melakukan maksiat, dia diam saja. Ketika anaknya mengumbar aurat misalnya, bagi yang mempunyai anak perempuan, ya demi rasa cinta, demi rasa sayang, demi memberi kebebasan, demi tidak menyinggung perasaannya, dibiarkan saja. Disinilah dia telah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan cinta itu di bawah cinta kepada anak-anaknya. Ada juga sebagian saking sayangnya kepada anaknya nggak tega lihat anaknya tidur pulas padahal sudah adzan seharusnya dibangunin, udah biarin nggak tega baru aja dia tidur, akhirnya dia nggak sholat, akhirnya dia terlambat. Di sini ya dia tidak bisa menempatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cintanya kepada anak-anaknya. Ya. Ini ujian-ujian yang nyata, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Tentu kita tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seberat Nabi Ibrahim alaihi salam yang disuruh untuk meletakkan atau meninggalkan anaknya biwadin ghairi dzar tadi. Ya, tentu kita juga tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah seperti perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ya, kita hanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya. Apakah syariat-syariat Allah itu kita tempatkan, kita laksanakan dengan komitmen sebagai bukti cinta kita kepadanya, ya, dalam mendidik anak-anak kita, atau kemudian syariat itu kita kesampingkan, kita letakkan ke nomor 2, ya kita nafikan atau kemudian kita injak-injak dalam alasan karena cinta kepada anak-anak kita. Ya. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, satu pelajaran yang luar biasa tentang tauhid mahabbah, tentang prioritas cinta kita, bagaimana kita harus bisa menempatkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cinta kita kepada anak-anak kita, dan itu akan diuji. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita
dalam bingkai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahamkan anak-anak kita berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, memahamkan mereka dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinilah semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik dan pasti happy ending. Ya, sebagaimana happy endingnya siapa? Hajar. Ya, ketika dia pasrah dan menempatkan cintanya kepada dirinya sendiri, ya, cintanya kepada anaknya di bawah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ditinggal sendirian dia menegaskan Allahu la yudayyi'ana, dan benar. Ya, Allah tidak menyia-nyiakannya hingga kemudian muncullah mukjizat air Zam-Zam. Kemudian datanglah kabilah-kabilah, saudagar-saudagar, kafilah-kafilah dagang yang kemudian mukim bersama mereka di Mekah Al-Mukarramah hingga kemudian menjadi Ummul Qura. Ya, sebagaimana juga happy endingnya siapa? Nabi Ibrahim ketika kemudian dia taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah meletakkan pisaunya ya di leher anaknya yang ia cintai, ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menggantinya dengan seekor domba, ya, sebagai bentuk kesyukuran dan sebagai bentuk tadhiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ketika kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala.